Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omerion-Kere, VP Research and Analysis dari PT Valburi Asia Futures. Welcome to Valburi News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai is it time to sell the Nikkei 225 index and buy the Japanese yen, di mana kita akan melihat apakah sekarang waktunya untuk menjual saham-saham di Jepang dan membeli yennya. Karena belakangan ini ada beberapa kejadian yang sangat menarik di Jepang, saya ingin mengangkat topiknya Nikkei 225 dan juga Japanese yen. Karena menurut saya mereka berada di inflection point yang sangat bagus untuk trading pada saat ini. Nanti kita akan melihat dalam beberapa slide ke depannya kenapa Nikkei dan Japanese yen begitu menarik untuk trading dan kira-kira ke arah mana beberapa saat ke depannya. Tapi sebelum itu saya ingin mengangkat topik Abenomics dan saya yakin juga semua orang tahu itu Abenomics apa. Abenomics itu kebijakan ekonomi dari Perdana Menteri Shinzo Abe. Nah, seperti kita tahu bersama, dia melakukan stimulus moneter lewat quantitative easing seperti di Amerika Serikat dan juga melakukan stimulus fiskal, yaitu menaikkan government spending. Nah, kalau kita melihat apakah Abenomics ini berhasil atau tidak, nah menurut saya tidak berhasil. Kenapa demikian? Karena sama sekali tidak menaikkan kesejahteraan dari masyarakat di Jepang itu sendiri. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena kalau kita melihat misalnya gaji yang diterima oleh orang Jepang setelah disesuaikan dengan inflasi itu paling rendah sejak tahun 1990. Artinya apa? Artinya bahwa harga produk dan jasa itu naik jauh lebih cepat ketimbang gaji itu sendiri. Nah, kenapa demikian? Karena yen-nya itu melemah secara signifikan. Kita tahu bersama, yen itu melemah dari 75 terhadap US dollar ke 125 kemarin. So, dengan kata lain, dia melemah lebih dari 50% hanya dalam 2-3 tahun belakangan ini. Oleh karena itu juga kita melihat bahwa sebetulnya masyarakat di Jepang itu tidak menikmati kenaikan gaji ini karena setelah disesuaikan dengan inflasi, ternyata mereka itu hitung-hitung lebih miskin. Nah, oleh karena itu juga, karena mereka merasa lebih miskin dan memang secara kenyataan lebih miskin, mereka menurunkan justru tingkat belanja. Nah, ini juga terrefleksikan dalam grafik berikutnya yang menunjukkan bahwa sebagai hasilnya 62% dari rumah tangga di Jepang itu merasa bahwa kondisi itu mereka makin keras, ya, bukan makin enak tetapi makin buruk. Nah, lalu terrefleksi juga dalam pertumbuhan GDP atau produk domestik bruto di Jepang itu sendiri, di mana kita kembali mengalami pelemahan dalam kuartal kedua terakhir ini, di mana Q on Q atau kuartal dari kuartal turun minus 0,3% dan secara tahunan turun 1,2%. Nah, yang menarik di grafik ini untuk diperhatikan adalah apakah kita akan masuk ke suatu triple dip recession. Artinya setelah kita mengalami resesi pada tahun 2012 dan juga pada tahun 2014, apakah kita akan kembali mengalami resesi berikutnya di Jepang itu sangat mungkin saja, karena kalau kita tahu ekspornya juga turun secara signifikan di Jepang karena pelemahan yang terjadi baik itu di Eropa, China dan juga belakangan ini di Amerika Serikat. Nah, inilah alasannya kenapa saya ingin mengangkat topik Nikkei 225 dan juga Japanese yen. Karena kalau kita melihat, mereka baru saja memecahkan trend line yang sangat penting. Kalau kita melihat di atas di sini, Nikkei baru saja memecahkan trend line-nya ke atas dan sekarang berada di bawahnya. Jadi boleh dikatakan bahwa uptrend sebetulnya dalam jangka pendek ini sudah dipecahkan ke bawah. Lalu kalau kita melihat misalnya Japanese yen terhadap US dollar, bukan US dollar Japanese yen dalam grafik ini, tapi sebaliknya, Japanese yen US dollar, kita melihat bahwa Japanese yen melemah secara terus-terusan terhadap US dollar, tetapi belakangan ini menguat kembali dan memecahkan dengan demikian
downtrendnya yang berlangsung selama 3 tahun terakhir ini. Lalu kita melihat juga, menarik juga ini di bawahnya, bahwa S&P 500 atau bursa saham di Amerika Serikat pada saat yang bersamaan juga memecahkan uptrendnya. Lalu perlu saya catat juga, garis merah di sini adalah QE yang dilakukan secara bersamaan atau terkoordinasi oleh beberapa bank sentral di dunia, yaitu China, Jepang, ECB di Eropa, dan juga The Fed di Amerika Serikat. Jadi no wonder atau jangan terkejut kalau misalnya dengan stimulus moneter yang dilakukan, bursa saham itu naik secara signifikan, dan dalam hal Jepang ini, Japanese yen melemah secara besar-besaran karena QE juga yang dilakukan di Jepang itu luar biasa besarnya skalanya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana ke depannya. Nah, kita akan melihat ini suatu grafik yang sangat menarik mengenai Nikkei. Kita melihat tadi QE yang dilakukan di Jepang itu menaikkan Tokyo Stock Price Index atau Nikkei 225. Namun, nah ini sesuatu yang luar biasa, ternyata Bank of Japan telah mengeluarkan 78% dari uang yang mau dialokasikan untuk membeli stock index. Nah, kenapa demikian? Karena total QE yang dilakukan di Jepang itu 80 triliun per tahun. Itu total QE-nya. Namun dari situ mereka hanya memakai 3 triliun yen, yang itu sama dengan sekitar 25 miliar US dollar untuk membeli equity ETF atau equity index per tahun. Nah, sekarang ada suara-suara yang mengatakan bahwa jangan-jangan ini dalam waktu dekat ini akan habis alokasi yang digunakan untuk membeli equity index. Oleh karena itu, jangan-jangan pada bulan Oktober atau pertemuan BOJ berikutnya akan ada tambahan sekitar 1 hingga 2 triliun. Karena kalau tidak, jangan-jangan Nikkei 225 akan terkoreksi jauh ke bawahnya kalau misalnya tidak ada tambahan QE lagi dalam waktu dekat ini. Nah, lalu kita melihat juga crowded trades atau aset-aset yang orang sangat bullish terhadapnya pada tahun ini adalah healthcare sector di Amerika Serikat dan juga Japanese stocks. Kita melihat investor asing itu benar-benar memborong saham-saham Jepang sejak awal tahun ini. Nah, oleh karena itu juga kita melihat bahwa jangan-jangan karena memang orang sangat bullish terhadapnya sejak awal tahun ini, sekarang dengan kondisi yang berubah, mereka justru akan menjual kepemilikan saham di Jepang. Nah, kita melihat kedua sektor ini memang sudah mengalami koreksi awalnya dan kita melihat jangan-jangan ini hanya awal saja dan akan dilanjutkan ke depannya di mana healthcare sector ETF di Amerika Serikat dan juga Japanese stocks di Jepang itu akan terkoreksi cukup dalamnya ke depannya. Nah, lalu kita melihat juga ini juga suatu rekor yang dicetak dalam 3 minggu hingga Agustus tanggal 28 kemarin di mana investor asing itu menjual 1,43 triliun yen saham Jepang dan itu paling besar dalam jangka waktu 3 minggu. Kita melihat bahkan lebih besar ketimbang global financial crisis di tahun 2007 dan juga 2008. Jadi ini menunjukkan bahwa investor asing mulai khawatir bahwa QE di Jepang itu sebetulnya tidak punya hasil yang diinginkan oleh Bank of Japan itu sendiri dan juga bahwa alokasi untuk membeli equity index itu mulai habis. Jadi mereka mengatakan daripada saya menunggu saham-saham di Jepang terkoreksi jauh ke dalamnya, mendingan saya jual pada saat masih cukup tinggi. Nah, kalau kita melihat secara teknikal, ini akan saya bahas secara singkat. Kita melihat pertama itu daily chart untuk Nikkei 225. Kita melihat bahwa pada saat ini ada semacam pola wedge. Nah, wedge ini biasanya continuation pattern atau pola lanjutan di mana kita setelah konsolidasi di antara kisaran ini, kisaran yang kira-kira di antara 17.300 hingga 19.000 di atasnya. Nah, kita melihat setelah konsolidasi ini selesai,
kemungkinan akan dilanjutkan dengan koreksinya kembali seperti sebelum pola konsolidasi ini gitu. Lalu kalau kita melihat di weekly chart-nya, kita melihat ini juga sangat menarik, uptrend line-nya ini belum terpecahkan. Tetapi perlu diperhatikan dengan seksama, uptrend line ini di sekitar 17.300 yang juga merupakan support yang cukup kuat pada saat ini. Nah, kalau ini misalnya pecah, kita masih ada support lanjutan di sekitar 16.500. Jadi support pertama sekali lagi di 17.300, support kedua di 16.500. Perhatikan juga sebelumnya sebetulnya sudah ada warning atau peringatan yang sangat-sangat jelas di RSI di mana ada bearish divergence. Ketika ini ada topping proses di sekitar 21.000, kita sebetulnya sudah punya warning di jauh hari bahwa ini akan turun ya. So perhatikan sekali lagi, saya khawatir bahwa uptrend line ini akan pecah dan nanti kita akan turun lebih jauh lagi ya. Nah, kira-kira sampai berapa? Kalau kita melihat di monthly chart ini lebih jelas lagi setelah kita mencapai double top di sekitar 21.000, kita mengalami koreksi dan sekarang berada dekat dengan uptrend line di sini. Sekali lagi kita melihat juga bahwa support di sini pun di monthly chartnya di sekitar 17.000. Nah, kalau ini pecah di monthly chart supportnya, saya pikir bahwa kita bisa turun lebih lanjut hingga 14.000 sampai 16.000. Nah, kisaran ini 14.000 sampai 16.000 merupakan zona konsolidasi sebelumnya dari tahun 2012 hingga 2014. Perhatikan juga di chart ini bahwa RSI pada saat ini belum oversold sama sekali. Jadi ini memang masih ada ruang gerak untuk ke bawah lagi. Jadi sekali lagi saya mengulang, support yang sangat-sangat kuat di monthly chartnya kita melihat ada di 14.000 hingga 16.000 dan ini kalau misalnya turun ke sana, saya pikir zona beli yang cukup bagus menurut saya untuk entry point berikutnya. Nah, lalu kalau kita melihat di yen, kita melihat bahwa ada semacam carry unwind. Artinya apa? Bahwa dulu banyak orang menjual yen untuk membeli aset-aset yang lain. Kenapa demikian? Karena kita tahu bersama bahwa suku bunga di yen itu sangat rendah. Oleh karena itu, kalau kita misalnya mendapatkan keuntungan di aset lain yang melebihi suku bunga di yen, kita sebetulnya sudah untung. Tetapi dengan kondisi perekonomian yang memburuk belakangan ini, orang justru settle trade mereka di mana terlebih dahulu mereka sudah menjual yennya untuk menutupi posisi tersebut, mereka sekarang membeli kembali yennya. Oleh karena itu kita melihat ada penguatan di yennya. Nah, di daily chart jelas-jelas kita melihat bahwa uptrend line di sini sudah dipecahkan ke bawah. Jadi dalam jangka pendek kita melihat uptrend sudah dipecahkan dan sekarang kita berada dalam downtrend. Nah, pola yang sama yang ditemukan di Nikkei 225 juga ada di Japanese yen, di mana kita melihat di sini ada pola wedge yang sekali lagi merupakan continuation pattern. Jadi kita melihat setelah konsolidasi ini selesai, kemungkinan besar kita akan kembali terkoreksi ke bawah. Lalu kita melihat weekly chart untuk Japanese yen, kita melihat kira-kira kalau support di sini di 116 itu dipecahkan ke bawah, kira-kira kita akan menuju kemana? Ini sangat penting. Perhatikan dengan seksama beberapa hari ke depannya, 116.00 ini merupakan level kuncinya beberapa pegang ke depannya. Jika ini tidak bertahan ke depannya, kita akan turun ke 105 sampai 110. Yang terlebih dahulu merupakan resistance, sekarang akan merupakan support. Jadi sekali lagi, perhatikan level 116, sangat-sangat penting level ini. Jika tidak bertahan, kita akan ke bawah 105 sampai 110 yang merupakan buying zone menurut saya yang sangat-sangat menarik ke depannya. Karena nanti pada akhirnya kita melihat di chart berikutnya, di monthly chart, jika nanti pada akhirnya kita memecahkan 125, ini level yang sangat-sangat penting. Kenapa demikian? Karena kita melihat setelah tahun 1000
1980 kita melihat di sini ada downtrend line-nya. Nah, ini bertahan sejak 1980-an sampai sekarang belum sebetulnya berhasil dipecahkan. Nah, kalau ini pecah, nanti kita akan kembali melanjutkan pelemahan dari yen itu sendiri dan kita akan menuju ke 135 hingga target kedua di 147. Nah, perhatikan juga ini sangat menarik di RSI sebelumnya ada peringatan juga bahwa ada bearish divergence. Jadi untuk sementara waktu mungkin ada konsolidasi lanjutan di mana kita turun ke 105 sampai 110, tetapi nanti long term saya pikir yen masih akan melemah secara signifikan terhadap currency yang lain. Karena apa? Karena government debt itu di Jepang itu sendiri sangat-sangat tinggi dan paling tinggi di dunia, di mana sekarang sudah mencapai sekitar 250% terhadap GDP. So short term mungkin bullish untuk yen, tapi long term sangat-sangat bearish. So conclusion atau kesimpulan dari presentasi ini adalah bahwa kita melihat jika misalnya The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga pekan ini, dikhawatirkan bahwa akan ada reaksi yang risk averse, artinya Nikkei 225 bisa turun lebih lanjut dan yen-nya bisa menguat lebih lanjut dalam jangka pendek ini. Lalu sekali lagi juga perlu saya sampaikan bahwa ada pembicaraan pada saat ini bahwa BOJ atau Bank Sentral di Jepang itu akan mempertimbangkan dalam waktu dekat ini untuk melakukan stimulus tambahan dan kemungkinan itu akan terjadi pada bulan Oktober. Jadi perhatikan dengan seksama bulan Oktober apa yang dilakukan sama Bank Sentral di Jepang, karena jika misalnya mereka memutuskan untuk melakukan stimulus tambahan, jangan-jangan nanti yen-nya akan kembali melemah dan Nikkei 225 bisa kembali menguat. Jadi untuk merangkum kembali, saya merasa bahwa masih ada peluang yang cukup besar untuk Nikkei turun hingga 14 sampai 16 ribu yang merupakan zona beli yang cukup bagus menurut saya, dan juga yen-nya untuk menguat lebih lanjut hingga 105 sampai 110. Sekian dari saya saat ini, sampai jumpa di video komentar berikutnya.